Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, saya mengajak anak-anakku sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Terima kasih anakku sekalian. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, terlebih dahulu Bapak minta untuk membacakan surah Al-Fatihah, yaitu surah pertama di dalam Al-Quran. Jadi mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Nah, anakku sekalian, jadi demikianlah tadi kita selesai membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya Bapak ingin mengecek kehadiran anakku sekalian. Jadi silahkan dengarkan namanya dan menyahut pada saat Bapak menyebutkan namanya. Baik anakku sekalian, jadi semuanya hadir ya. Nah, ya. Jadi anakku sekalian, pada hari ini adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, anak-anakku sekalian mampu mengetahui dan memahami makna surah At-Tin. Ya, yang kedua, anak-anakku sekalian mampu mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebaikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surah At-Tin. Anakku sekalian, sebelum kita masuk ke kegiatan inti atau pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan tahapan kegiatan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tentu anak-anakku harus mengamati. Ya, mengamati pelajaran kita hari ini, ya, kemudian menyimak. Selanjutnya anakku diharapkan dapat menanya, ya, mengajukan pertanyaan. Jadi nanti Bapak buka sesi pertanyaan, kemudian berdialog, ya, berdialog dengan temannya dalam hal diskusi. Kemudian anakku nanti bisa mengkomunikasikan dan menyampaikan, ya, dengan menyampaikan apa hasil daripada diskusinya. Kemudian nanti anakku diberikan kesempatan untuk menanggapi dan membuat kesimpulan hasil pembelajaran pada hari ini. Baik anakku sekalian, hari ini tentunya kita akan belajar pelajaran 1, yaitu mari belajar Quran surah At-Tin pada materi keempat, yakni makna kandungan Quran surah At-Tin. Ya, makna kandungan surah At-Tin. Namun sebelumnya, sebelum Bapak membahas materi kita pada hari ini, sedikit Bapak ingin menyinggung pelajaran kita minggu lalu. Apakah masih ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Lupa, Pak. Lupa, yaitu mengenai menghafal dan membaca Quran surah At-Tin. Nah, apakah sudah ada yang hafal Quran surah At-Tin? Nah, sudah ada yang hafal? Baru separuh, Pak. Baru separuh. Baik, jadi mungkin Bapak sedikit mengulangi. Nah, jadi Bapak bacakan, anakku sekalian ikuti. Ya, jadi Bapak dulu yang bacakan, anakku ikuti. Ya, baik anakku sekalian. Demikianlah tadi refleksi sedikit dari pelajaran kita minggu lalu, yaitu mengenai membaca dan menghafal Quran surah At-Tin. Kemudian yang kedua, Bapak ingin tanya apakah masih ada yang ingat mengapa dinamakan surah At-Tin? Coba ada yang bisa bantu Bapak menjawab? Nah, ada yang bisa bantu menjawab? Di salah satu surahnya terdapat nama surah At-Tin, Pak. Yang lain? Buah tin, Pak.
Ya, dinamakan surah At-Tin karena ini diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah Buah tin. Ya, Kayak apa itu Pak buahnya? buah tin. Nah, surah At-Tin ini adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran yang artinya buah tin. Jadi mungkin di sini aku bisa melihat atau mengamati. Kira-kira yang mana di sini buah tin? Nah, di sini Kurang ada lihat, dua Pak. gambar. yang merah, Pak. Yang merah, yang ini. Bijinya merah. Yang bijinya merah. Kira-kira yang di sampingnya ini buah apa? Buah tin, ini buah zaitun. Jadi tentu ada perbedaan. Walaupun mungkin dari jauh kelihatannya hampir sama anakku sekalian. Jadi mungkin kita lanjut kepada materi pembelajaran kita hari ini, yaitu bagaimana anakku mampu memahami makna kandungan surah At-Tin dari ayat pertama sampai ayat ke-8. Jadi di sini anakku saya mengajak untuk sedikit menyimak penyampaian Bapak hari ini. Pada ayat pertama, wattini waszaitun, ya. Apa maknanya? Apa kandungannya? Yaitu buah tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu ciptanya itu karena ternyata buah tin ini banyak manfaatnya. Yang pertama aku sekalian dapat memperhalus fisik, mengencarkan dahak, membersihkan ginjal dan menghancurkan batu pada air seni. Nah, itu salah satu kelebihan daripada buah tin. Nah, itu pula lah yang menjadi makna atau kandungan dari ayat pertama yaitu wattini wazzaitun. Nah, begitu pula dengan zaitun. Nah, di ayat pertama disinggung wazzaitun, buah zaitun. Nah, apa itu? Yaitu buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah. Jadi dua buah ini Allah bersumpah di dalamnya karena ternyata dalamnya terdapat banyak keberkahan anak-anakku sekalian. Kemudian ayat yang kedua, waturi sinin, ya waturi sinin anakku sekalian demi Gunung Sinai, ya Gunung Sinai. Gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel. Mengapa dia berikan juga dalam Al-Quran? Karena Gunung Sinai ini memiliki sejarah, yaitu dikenal dengan Gunung Nabi Musa. Gunung Nabi Musa karena di tempat inilah Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul anakku sekalian. Nah, itu hikmah surah At-Tin pada ayat yang kedua. Kemudian yang ayat yang ketiga hikmahnya yaitu wahazal baladil amin. Ya, wahazal baladil amin dan dari negeri yang aman ini. Mengapa dikatakan negeri yang aman? Atau yang mana yang disebut dengan negeri yang aman? Yaitu kota Makkah. Kota Makkah. Kota Makkah disebut negeri yang aman karena siapapun yang memasukinya anakku sekalian itu dapat terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Makkah ini juga disebut dengan Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian ayat keempat anakku sekalian, yaitu pada ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu hikmah yang keempat. Kandungan surah At-Tin ayat kelima. Ya, ayat kelima di mana pada ayat kelima ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuannya, sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Kemudian selanjutnya anakku sekalian pada ayat ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya.
Nah, hikmahnya yaitu orang yang tidak pernah hina. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Nah, orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Kemudian kandungan surah At-Tin yang ketujuh aku sekalian, yaitu pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan. Ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan perbuatan manusia yang buruk. Jadi masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika perbuatannya baik, maka akan dibalas baik. Jika perbuatannya buruk, maka akan dibalas buruk. Nah, kemudian yang terakhir anakku sekalian, pada ayat ke-8, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala hakim yang paling adil? Maksudnya apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Sebagus-bagus pencipta dan pengatur urusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik anakku sekalian, dari materi kita pada hari ini yang Bapak sampaikan tadi, selanjutnya Bapak ingin membentuk kelompok. Jadi Bapak ingin memberikan tugas kelompok. Jadi mungkin anakku bisa membuat kelompok terdiri dari 4 kelompok. Sudah? Sudah, Pak. Ya, sudah, baik. Ya, Pak. Ya, jadi mungkin pada kelompok pertama ada yang bisa mewakili untuk menyampaikan di depan teman-temannya apa contoh kelebihan manusia dari makhluk lain yang Anda temukan. Kelompok pertama mungkin dari Pak Khairul Ngibad bisa mewakili kelompoknya. Pak. Ya. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ya, baik. Kesempurnaan manusia itu dengan makhluk lain kira-kira apa? Ngibad. Kalau manusia bisa berbicara, makhluk lain belum tentu bisa berbicara. Belum tentu bisa bicara. Baik. Mungkin kelompok kedua Nak Samsu mungkin bisa menyampaikan apa hasil diskusinya tadi mengenai contoh kelebihan manusia dari makhluk lain. Ya, baik Pak Guru, dari kelompok kami, Ya. kelebihan manusia mempunyai akal pikiran sehingga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau makhluk lain tidak dibekali dengan akal pikiran Pak Guru. Betul sekali. Baik anakku sekalian. Baik anakku sekalian ya. Jadi demikianlah tadi pembelajaran kita. Lalu kemudian anak sudah berdiskusi dan mampu menyampaikan contoh kelebihan manusia dari makhluk lain. Selanjutnya Bapak ingin tanya, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa yang menjadi hasil atau anakku yang bisa disimpulkan pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Pak. Ya, coba. Yang pertama, bahwa dalam surah At-Tin ini Allah menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Paling sempurna, betul. Yang lain? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Coba. Surah At-Tin terdapat dalam Al-Quran surah yang ke-95, Pak. Dan terdiri dari 8 ayat. Iya, betul sekali. Masih ada yang lain yang ingin menyimpulkan? Ya Pak Guru. Iya, silakan. Dalam surat At-Tin ini ditunjukkan bahwasanya terdapat kota yang aman yaitu Makkah Al-Mukarramah Pak Guru. Betul sekali. Yang lain ada yang bisa menyimpulkan? Surah At-Tin diambil dari ayat pertama. Ya. Yang betul. berbunyi wattini wazaitun. Ya, betul. Jadi saya harap anakku bisa lebih giat lagi belajar. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, bagaimana anakku mampu memahami makna kandungan surah At-Tin lalu kemudian mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari
sehari-hari. Ya, baik kepada sesamanya maupun kepada alam semesta sekitarnya. Maka dari itu anakku sekalian, sebelum kita menutup dengan berdoa, saya ingin menyampaikan bahwa insya Allah untuk pembelajaran kita selanjutnya atau pertemuan kita selanjutnya itu masuk pada pelajaran kedua, yaitu mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Kitab-kitabnya. Maka dari itu marilah kita menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.